sesuai. Jadi pertama kali pada saat kita berkarir pasti startnya dari CV kan. CV itu singkatannya adalah cinta pertama. Oh iya. Cinta pertama supaya jodoh kan. Nah, Betul, supaya betul. jodoh akhirnya apa? Pasti ada yang mencari, ada yang menunjukkan, gitu kan. Kalau berdua-duanya mencari memang pasti ada sesuatu. Jadi intinya kalau sekarang eranya digital, saya saranin jangan fokus mencari, tapi jangan fokus searching, tapi fokus showing. Menunjukkan dulu. Smart FM. Smart Career. Smart listeners, pernahkah Anda sudah ribuan kali menyebar CV ke beberapa perusahaan impian Anda, namun dari sekian CV tersebut tidak ada yang pernah ternotis? Atau bagi Anda nih, smart listeners yang berprofesi sebagai HRD, merasakan sulitnya menemukan kandidat karyawan yang cocok untuk perusahaan Anda? Nah, di Smart Career kali ini saya akan berbincang bersama Career Connector, Mbak Mia Merin, dalam topik lowongan kerja HRD. Selamat berjumpa kembali Mbak Mia. Iya, selamat berjumpa Mbak Maria, pribadi yang mantap dan selalu ceria. Amin. Mbak Mia, apa kesibukan terakhir ini? Lama kita tidak berjumpa. Tidak berjumpa ya, karena kesibukan saat ini memang saya lagi mencari kandidat untuk klien saya yang perusahaan besar gitu ya, salah satu perusahaan di bidang food and beverage, lagi cari HRD manager nih gitu. Jadi mungkin kalau smart listener yang mau coba-coba kirim CV silakan aja ya, nanti hubungi saya gitu. Dan nomor handphonenya berapa? Ingat setiap hari Rabu jam 11 sampai jam 12 siang gitu di Smart FM. Ya. Baik, Mbak Mia, cocok sekali dengan tema kita hari ini yang membahas lowongan kerja HRD, di mana mungkin smart listeners ataupun saya pribadi pernah merasakan kesulitan bagaimana sih udah nge-share CV ke berbagai perusahaan lewat platform lowongan kerja, tapi kok nggak ada satupun yang nyantol, ataupun sebaliknya HRD yang mencari kandidat-kandidat karyawan, tapi tidak ada juga yang match. Itu seperti apa? Kenapa? Kendalanya apa sih, Mbak Mia? Kendalanya kenapa saya coba hubungkan dulu ya, hubungkan di Islam itu ada rukun iman nih. Rukun iman pasti juga di agamanya Mbak Maria ada ya, salah satu rukun iman ke-6 itu adalah percaya qada dan qadar. Percaya bahwa itu ada takdirnya sendiri. Kan Mbak Maria setuju ya bahwa namanya rezeki, terus jodoh, kematian itu Allah yang ngatur. Jadi ibaratnya tuh kita nyari rezeki, nyari karir itu sama juga dengan kita nyari jodoh gitu. Dari banyaknya pria di depan saya misalnya, kok nggak ada yang mau sama saya ya, misalnya gitu, atau bisa jadi malah yang maunya ada di ujung mana gitu ya. Itu kan kita nggak tahu, itu rahasia Tuhan. Itu pertama kita percaya itu dulu gitu ya. Nah, bagaimana supaya mudah? Berarti kita kan harus memantaskan diri gitu, memantaskan diri. Jadi kalau bicara bagaimana memudahkan kita mencari karir gitu, yang saya bilang tadi, analoginya seperti kita mencari jodoh, kita memantaskan diri. Kalau saya nih pertama kali nih ya Mbak Maria, kalau cari jodoh pokoknya harus tampan gitu. Begitu juga kalau berkarir nih, biasanya fresh graduate, perusahaannya itu harus yang keren, di lokasi yang bagus gitu. Kriterianya. Terus udah gitu harus multinational company. Pokoknya kalau ditanya kerja di mana kita jadi tahu. Tapi berjalannya waktu, akhirnya saya kriterianya nyari jodoh tuh bergeser, bukan yang tampan tapi yang mapan. Setuju gak sih? Begitu juga kalau berkarir gitu, nggak apa-apa deh perusahaannya nggak terkenal, nggak apa-apa deh perusahaannya jauh, tapi perusahaannya mapan, established dan lain-lain seperti itu. Karena sering sekali harapan dan kenyataan nggak sesuai. Tapi pentingnya bahwa memang semuanya sudah ditakdirkan. Bisa jadi kita sulit mendapat pekerjaan bukan berarti kita nggak bagus ya, tapi mungkin Allah pingin kita berjuang dulu nih supaya nanti pada saat kita benar-benar dapat pekerjaan, kita tahu sulitnya mendapatkan pekerjaan bagaimana sehingga dia bisa loyal dengan pekerjaannya. Seperti itu. Nah, itu kemudian ada hubungannya dengan passion ya, Mbak. Ketika kadang kita bekerja nggak sesuai sama passion tuh juga jadi tekanan gitu ya. Itu gimana, Mbak Mia? Apakah itu kemudian tetap kita terima dengan ikhlas atau seperti apa? Bekerja tidak sesuai dengan passion ya, sama juga dengan saya nih. Misalnya saya menikah, pasti ujungnya ada juga yang menikah sesuai dengan perempuan atau pasangan pria idamannya, tidak sesuai karakter nggak sesuai dengan karakter gitu.
saya sama suami, saya bilang, aduh kamu bukan idaman saya. Suami juga bilang, kamu juga bukan idaman saya gitu. Karena saya pingin yang pintar masak, kamu nggak pintar masak gitu kan misalnya. Tapi pada saat kita menjalani, sama-sama menjalani, akhirnya kita melakukannya dengan passion. Nah begitu juga dengan bekerja. Jadi passion itu justru kita lakukan pada saat kita sudah bekerja gitu. Jadi kalau pada saat kita bekerja, walaupun nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi kalau dengan passion pasti akhirnya menjadi harapan kita juga gitu. Karena kalau misalnya kita fokusnya, aduh kerjanya nggak nyambung nih karena bukan passion saya gitu. Kembali lagi sering sekali antara penyedia tenaga kerja atau lapangan pekerjaan itu beda sekali gitu ya. Jadi bicara passion nih Mbak Maria, kita harus berubah mindsetnya. Jadi jangan bicara, wah katanya 85% mahasiswa itu salah jurusan. Betul. Gitu. Padahal sebenarnya bukan salah jurusan gitu. Bisa jadi itu adalah jalan yang terbaik untuk kita. Jadi semakin kita banyak multiple kompetensi gitu ya, kita akan lebih banyak memperkaya diri kita sendiri. Setuju nggak sih Mbak Maria kalau orang-orang sukses di luar sana itu bisa jadi memang nggak sesuai dengan jurusannya. Setuju. Ya, jurusannya kemana, larinya kemana. Betul. Gitu. Jadi pada saat kita bekerja, justru passion kita lakukan dengan passion setelah kita bekerja aja, jangan sebelumnya. Karena kalau misalnya sebelumnya kita nggak dapat nanti nggak sesuai. Karena kalaupun mau sesuai kita bikin kerjaan sendiri gitu. Jadi memang penting sekali bahwa passion itu adalah pas untuk action. Singkatannya pas untuk action seperti apa? Pas untuk action pada saat pas kita dapat pekerjaan, Allah sudah menitipkan pekerjaan kita lakukan sebaik-baiknya. Gitu, dan kita lakukan sebaik-baiknya dengan apa ya, dengan passion tadi gitu. Berarti bisa dikatakan bahwa passion ini bisa juga muncul ketika kita sudah mendapatkan pekerjaan tersebut, begitu ya. Jadi bukan berarti sebelum kita mendapatkan pekerjaan kita sudah melabeli diri kita bahwa oh passionku tuh ini loh, aku jadi harus mencari yang sesuai seperti itu. Nah, lalu langkah apa sih yang harus dilakukan bagi smart listeners yang mungkin saat ini sedang mencari pekerjaan atau HRD yang juga mencari kandidat agar bisa berjodoh nih seperti kata Mbak Mia. Oke, baik. Sebelum berjodoh kita harus ingetin dulu nih smart listener, sering sekali di otak kita itu suka banyak drama-drama. Nah, betul. Saya pingin berkarir seperti A, berkarir seperti B gitu, ternyata nggak sesuai. Jadi pertama kali pada saat kita berkarir pasti startnya dari CV kan. CV itu singkatannya adalah cinta pertama. Cinta pertama supaya jodoh kan. Nah, supaya jodoh akhirnya apa? Pasti ada yang mencari, ada yang menunjukkan gitu kan. Kalau berdua-duanya mencari memang pasti ada sesuatu. Jadi intinya kalau sekarang eranya digital, saya saranin jangan fokus mencari, tapi jangan fokus searching tapi fokus showing. Menunjukkan dulu. Misalnya nih contohnya ya, simple. Saya sedang menunjukkan bahwa saya seorang karir konektor, saya juga sebagai trainer, saya coba menunjukkan bahwa saya antusias, misalnya gitu. Bisa jadi di luar sana ada yang membutuhkan trainer yang antusias, ya udah Mia aja. Misalnya itu adalah salah satu. Jadi salah satu referensi bagaimana kita bisa mendapatkan pekerjaan. Jadi jangan fokusin untuk searching tapi nggak pernah showing, nggak pernah menunjukkan karakter portofolio. Iya betul. Nah, kemudian portofolio itu berarti kita memanfaatkan kembali sosial media, digital yang sekarang berkembang. Nah, portofolio yang baik itu seperti apa sih Mbak Mia? Karena kan sekarang kita agak susah ya membedakan sosial media yang untuk pribadi sama yang portofolio gitu. Oke. Tadi saya bilang ya, kalau misalnya kita berkarir, itu startnya dari CV ya, cinta pertama. Nah, portofolionya seperti apa? CV juga nih. Pertama adalah contribution visionary. Jadi kita di mana-mana kalau bisa berkontribusi gitu. Berkontribusi itu kita tunjukkan bakat kita, skill kita, leadership kita gitu. Misalnya kita nggak dapat pekerjaan, ya udah kita ikut komunitas aja, jadi relawan gitu. Tapi kita kontribusinya dengan visioner bahwa kita ingin berkarir. Gitu, dan itu akan mempermudah loh, karena biasanya 50% kesuksesan itu salah satunya adalah dari referensi. Membuka link selebar-lebarnya. Jadi nggak ada 50% semuanya startnya dari ijazah. Baru setelah itu baru dari ijazah, dari skill, talents dan lain-lain. Selanjutnya CV berikutnya kita punya core value. Core value kita apa? Misalnya saya core value-nya membantu satu orang seperti membantu satu keluarga. Bisa jadi di luar sana ada yang punya core value sama perusahaan, oh boleh deh dibantu sama Mia misalnya. Itu kan jadi ada core value yang nyambung gitu ya. Selanjutnya adalah bicaranya kompetensinya multiple gitu ya. Jadi kalau
CV yang ketiga sebenarnya bukan multiple ya. Jadi kompetensinya itu yang visual, yang bisa dilihat gitu ya. Jadi kayak misalnya kita jago digital, jadi YouTuber, jadi Instagram seleb dan lain-lain gitu. Tapi intinya bahwa pentingnya kita showing dulu. Dan itu mungkin cinta pertama kita akan dapat di orang yang tepat gitu. Kalau misalnya kita cuma searching, tapi kita tidak menunjukkan apa-apa, kayaknya juga sulit juga ya orang yakin dengan kemampuan kita. Seperti itu. Jadi kita memang harus selain percaya diri, kita juga harus mempunyai karya yang bisa kita tunjukkan kepada orang-orang bahwa kita ini punya value loh. Jadi HRD ini juga bisa melihat bahwa oh inilah kandidat yang cocok untuk perusahaan dia nanti seperti itu. Nah, Mbak Mia, terakhir bisa kasih kesimpulan dan juga pesan untuk teman-teman di luar sana yang mungkin saat ini sedang mencari pekerjaan atau HRD yang mencari kandidat yang cocok seperti apa? Oke, baik. Jadi untuk para smart listener semuanya yang lagi sulit mencari pekerjaan, yakinlah memang kita harus yakin bahwa takdir itu Allah yang menentukan ya. Tapi pastikan bahwa kita berikhtiar memantaskan diri bagaimana mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Caranya seperti apa? Caranya adalah kita mengirimkan CV. CV itu adalah cinta pertama untuk HRD ya. Cinta pertamanya tapi nggak dipanggil-panggil gimana? Langkah kuncinya adalah pertama contribution visionary. Kita banyak berkontribusi, melakukan banyak hal, ikut komunitas, jadi relawan dan di situ kita tunjukkan bahwa kita punya kemampuan komunikasi, leadership, talents yang keren gitu ya. Kalau sudah seperti itu kita tunjukkan lagi core value kita. Apa sih nilai dari diri kita? Selanjutnya adalah yang terakhir kompetensi visual, karena sekarang eranya digital, kita tunjukkan kompetensi visual kita, misalnya kita bisa bikin desain yang keren, bisa jadi selebgram, YouTuber dan lain-lain gitu. Nah, itu akan mempermudah Anda bukan searching tapi showing gitu. Terima kasih ya Mbak Maria. Itu tadi perbincangan Smart Career dalam episode kali ini, lowongan kerja HRD. Semoga tips-tips yang diberikan Mbak Mia tadi bisa bermanfaat untuk smart listeners yang saat ini sedang mencari pekerjaan ataupun HRD yang mencari kandidat. Semoga segera berjodoh dan mendapatkan pekerjaan dan juga calon karyawan yang sesuai dengan kriteria Anda. Terima kasih Mbak Mia atas waktu yang diberikan. Salam sehat selalu dan sukses buat Mbak Mia ya. Terima kasih. Sampai berjumpa di Smart Career berikutnya. Saya Maria Delsa pamit. Smart FM. Smart Career. Make your future better.